Tentunya mungkin faktor perkawinan, bisa juga faktor genetik ya. Ya. Nah, jadi ada banyak faktor. Nah, kita harapkan bisa seperti ini. Kan idealnya nih, seperti ini bentuk butternut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di lembur, baraya di kota. Kembali lagi channel saya, Ojan Bonen 23. Dan untuk video kali ini, kita sedang berada di salah satu kebun, yaitu kebun butternut atau bahasa lain labu eksotik, yang merupakan asalnya tuh dari Belanda. Dan salutnya, petani ini merupakan lulusan UIN Bandung. Sekarang menjadi ASDOS, asisten dosen. Gila gak? Petani seorang lulusan S2 UIN. Yuk kita lihat videonya. Oke, saya Abang ini panggilan namanya, saya Ruwako. Sering panggil Abang di sini. Saya lagi belajar nanam butternut ini. Nah, squash ini asalnya benihnya dari Belanda. Jadi ini tanaman ya untuk ini sih untuk MPASI sebenarnya kebutuhan utamanya, tapi juga bisa untuk bikin kue. Kalau nanam ini nih, ini umur 2,5 bulan. 2,5 sampai ke panen. Nah, kalau sampai ke Oh, baru tumbuh? Ya, sampai ke panen itu sekitar 3 bulan. Jadi kurang 90 hari. 90 hari dia bisa dipanen. Bobotnya kalau grade A di atas 1 kilo ya, kalau grade B nya bawah 1 kilo. Ini rata-rata ada 1,5 kilo. Harga per kilonya, Pak? Kalau di supermarket masih kisaran 50.000 per kilo ya. Wow, luar biasa. Kalau di supermarket, tapi kalau Iya. di petani ya relatif lah. Kira-kira di petani berapa? Sekitar ada 10. 8 sampai 10. Ini sebenarnya kurang lebat ya buahnya, karena idealnya ini ada 3 sampai 4. Nah, ini paling hanya 1-2. Mungkin ada faktor cuaca juga, dan ini memang termasuk pertama lah untuk yang agak stabil gitu. Tapi kalau mamanya normal bisa 3-4 per pohon. Nah, bobotnya rata-rata 1 kilo, tapi ini hanya baru 1-2. Kebetulan bulan ini kan curah hujan tinggi ya. Ya, betul. Jadi ada buah yang pecah, merontok, belum ada banyak lalat buah juga. Itu kendala di... Oh, berarti hamanya itu lalat buah ya, Bang ya? Ya, paling satu lalat buah. Nggak rontok. Kemudian kan kalau hujan juga bunga kalau terkena hujan jadi tidak jadi rusak gitu ya. Lepas. Nah, selain sisi lainnya, ini Abang ini selain petani ya, itu sebenarnya petani katanya baru belajar. Beliau juga lagi ambil S2 ya? Ya, S2 di UIN Bandung. Saya sebenarnya senangnya di digital marketing. Rencana saya memang ini adalah untuk dipasarkan secara online. Tapi ini masih dalam tahap percobaan. Mudah-mudahan nanti kita bikin website, kemudian channel media juga. Kalau UMKM-nya sudah saya urus, ini namanya Tani Gemilang. Nah, Ya, udah UMKM lah ya, Ya. mikro kecil. Nah, insya Allah nanti kita akan urus merek juga gitu. Mudah-mudahan sih, masih rencana ya. Nah, memang kalau biaya bibit sendiri kan ini lebih kurang satu setnya itu 3 juta. 3 juta ya. Mungkin pupuk habislah sekitar 10 juta untuk sampai, karena tergantung ya, kalau kita bikin parapak bagus istilahnya ini ya, mungkin agak lebih mahal. Yang mahal kan proses ininya. Ya. Kemudian pupuk biasalah, untuk pupuk ya pakai pupuk dasar dulu, bisa dengan kotoran kambing, kompos. Kemudian setelah dia berbuah, NPK, nanti NPK buah, termasuk pupuk ini daun juga. Ada banyak sih ya. Ini juga sambil dipelajari di lapangan, pupuknya seperti apa gitu, karena tiap kondisi geografis kan beda-bedanya. Ya, betul. Nah, jadi nanti hasilnya yang di sini diterapkan di Panjalu belum tentu di tempat lain bisa. Tapi minimal kita ada standar. Oh, untuk saat berbuah nanti bahannya lebih tinggi gitu. Nah, ini kan ada kelopak jantan ya. Ya. Nanti kalau dia kelopak betina juga mekar, kita ini aja, polinasi aja, Hmm. bukan secara manual. Nah, itu ada Ini proses-prosesnya ya. Lebih maksimal sebenarnya. Kalau kita mengandalkan lebah, kadang-kadang kan tidak banyak ya ininya jatuhnya gitu. Atau kalau dia tertutup juga kadang-kadang sama lebah nggak ketemu. Ya. Nah, jadi dibantu biar
proses ininya lebih cepat dan nanti buahnya sempurna gitu kan. Ini ada yang tidak sempurna nih. Ya, 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 ya. Salah satunya mungkin faktor perkawinan, bisa juga faktor genetik ya. Ya. Nah, jadi ada banyak faktor. Nah, kita harapkan bisa seperti ini kan idealnya nih. Seperti ini bentuk butternut itu. Iya, iya, iya. Ah, gitu. Nah, jadi dia seperti kacang gitu melengkung gitu. Ini kan ada juga. Nah, inilah yang contoh ideal itu seperti ini sebenarnya nih. Bentuknya jadi ada cekungan di tengah, bulat gitu. Nyampe sekarang ini berapa bulan nih, Bang? Dari Ini, nanam? baru 2 bulan 10 hari lah, sekitar 70 hari. 70 hari udah segede ini ya? Ya. Nah, ada juga kendalanya. Maksud ini kan Oh, pecah tuh ya? pecah. Asumsi saya ya, perkiraan ini faktor hujan. Faktor hujan. Kan walaupun juga ada faktor juga yang lain, namanya kurang kalsium. Ya. Bisa jadi. Tapi memang kata teman-teman yang lain, tipe ini kan varietasnya Hanah ya. Hanah ini agak rentan terhadap pecah ini. Oh, Tapi gitu. ternyata ada pecah. Ini baru 2 hari ini nih, setelah hujan malam terus menerus. Begitu pagi lihat sudah pada pecah. Nah, ini juga termasuk daun-daun juga harus dikurangi ya untuk kerimbunan biar matahari bisa masuk. Jadi dibuang, ini kan dibuang foto perawatnya begitu. Nah, itu jadi untuk jadi seorang petani itu butuh wawasan luas juga. Nggak bisa, nggak hanya cukup menanam udah gitu, udah. Iya memang. Kadang-kadang teori sama praktek kan ya yang perlu penyesuaian. Nah, itu benar-benar. Memang landasnya teori perlu gitu. Patokan umumnya petunjuk dari produsen pupuk juga perlu dipahami. Ya. Tapi kan akhirnya kita yang ngolah gitu, mengaturnya. Biasanya kalau produsen pupuk memberikan standar ukuran umum lah. Tapi untuk spesifik nanti kita yang olah. Yang penting kita memahami berapa kebutuhan untuk masing-masing tanaman. Nah, harapan saya untuk pertanian khususnya di Sumbawa ini bisa berkembang ya. Jadi apapun yang kita tanam istilahnya kita harus tetap beralih atau mengadopsi teknologi juga penting menurut saya gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya ingin mengembangkan hortikultura di bidang tanaman sayur buah dan buah. Contohnya ini butternut ini termasuknya kan itunya ini ya sayur buah. Kalau melon itu maksudnya buah. Nah, nanti rencananya ke depan seperti itu dan ya kita bisa memasarkan lah secara online karena mau nggak mau sekarang kita sudah dipaksa harus online digital ya. Nah, jadi kita mungkin ya perlu juga mungkin ya kebersamaan dengan teman-teman yang lain yang petani mengedukasi atau memberikan pemahaman pentingnya pemasaran digital gitu. Itu harapan ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau semuanya kan di sini ada cabai, ada buncis segala macam bisa kita ya sesuai bidangnya aja lah istilahnya. Yang petani di cabai nanti jadi yang buah sehingga apa yang dibutuhkan di ini sudah terpenuhi gitu, saling melengkapi ya. Karena kita kan lihatnya pasar ya. Ya. Kalau satu fokus satu aja nanti ya pasarnya kebobolan. Begitu. Ya teman-teman ya baraya semua lah. Saya memang aslinya bukan orang Sunda ya. Jadi merantau kalau orang Sumatera ke sini merantau. Dapat orang sini sehingga saya aslinya dari Lampung. Sekolah di Suryalaya kemudian terus hanya tinggal di Baros ini karena di Baros ini adalah saya melihatnya sekian tahun potensinya apa yang saya kerjakan. Nah, satu-satunya peluang yang ada itu jadi bertani, makanya saya bertani karena saya awalnya hobinya dari hidroponik, memahami hidroponik itu dari air saja dia sudah bisa hidup tanaman, kenapa apalagi di tanah kan begitu. Dalam logika pemikiran saya waktu itu berarti di tanah pun kita bisa menyesuaikan. Namanya kalau di hidroponik itu presisi, semuanya sudah terukur berapa N-nya, berapa K-nya itu terukur. Tapi di tanah mungkin karena di dalam tanah itu kan ada unsur hara juga, tapi kita nggak tahu secara persis karena kita nggak tahu tuh ukurannya berapa unsur kalium yang ada di dalam, kita nggak tahu sehingga main perkiraan aja. Sehingga disitulah perlunya pengalaman di lapangan gitu. Gitu. Ya harapan saya itu.